Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang pendengar radio dan juga pemirsa channel YouTube Lintas Topik. Ya, senang sekali kembali hadir Lintas Topik membersamai Anda pada kesempatan siang hari ini. Dan tentunya kita masih akan membahas mengenai isu-isu terkini terkait dengan keadaan di Wonosobo. Dan spesialnya pada kesempatan kali ini dia sudah bersama dengan Bapak Suwondo Yudhistiro MAG. Selamat siang Pak Wondo. Selamat siang Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Wondo? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya dalam keadaan baik-baik. Oke, alhamdulillah. Senang sekali dan kali ini dia juga bersama dengan host kita, bersama dengan Mas Anji. Selamat siang Mas Anji. Selamat siang. Saya host pocoan. Ya, kali ini dia ditemenin dengan Mas Anji. Kita akan bincang-bincang terkait dengan isu yang sedang hangat sekali di Kabupaten Wonosobo, yaitu isu terkait dengan yang kemarin masih hangat sekali. Ya, dia susah bilangnya nih Mas Anji ya. Udah lama kok masih hangat terus. Nih. Kayaknya diangetin terus nih Pak, makanya gitu. hangat terus ya. Mas, karena masalahnya juga Anji ini. Yang hangatin Mas Anji nih. Saya itu baru tahu kemarin Pak, terus terang. Iya. Oke, ya dan spesialnya dia sudah bersama dengan Bapak Suwondo Yudhistiro MAG, yaitu selaku Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo, tepatnya sebagai ketua ya Pak ya. Iya. Dan ini merupakan di Komisi D merupakan salah satu bidang yang memang mencakup pendidikan juga ya Pak ya. Iya betul. Komisi D itu kan membidangi bidang kesejahteraan rakyat yang di dalamnya ada urusan pendidikan, kesehatan, kemudian ketenaga kerjaan, sosial, pemuda, olahraga, termasuk di dalamnya ya kaitannya dengan pendidikan agama dan keagamaan, TPQ, pondok pesantren, madrasah diniyah dan sebagainya, Pak. Oke. Dan ini tepat sekali kehadiran kita pada siang hari ini akan ingin tahu lebih dalam gitu Pak Wondo ya terkait dengan isu yang memang sekarang kasus yang sedang hangat sekali terkait dengan keprihatinan di dunia pendidikan. Yang kemarin mungkin pemirsa Lintas Topik sudah melihat bersama ya, dan ini sudah tembus sampai 13.000 tayangan ini Pak. Berarti isunya itu sangat hot dan sangat menarik ya, karena itu sensitif bagi dunia pendidikan, karena memang ini kan saat ini kebetulan ya baru aja pelantikan kabinet, ganti menteri dan sebagainya, sehingga orang kan juga banyak melakukan evaluasi atas pendidikan kemarin, sehingga harapannya dengan munculnya kasus-kasus semacam ini kan kasus-kasus yang sebenarnya juga sudah lama banyak terjadi di berbagai macam daerah, tapi kemudian ini kesempatan untuk kemudian barangkali bisa di blow up, ini bisa ada perubahan-perubahan yang signifikan kaitannya dengan masalah pengelolaan pendidikan kita yang memang masih terus-menerus dalam proses pencarian bentuk trial and errornya, Mbak. Oke, luar biasa. Nih baru pengantar sudah hangat bincang-bincangnya Mas Anji ya. Oke, dan selebihnya akan dipandu oleh Mas Anji. Kita akan bincang-bincang terkait dengan bagaimana sih keadaan pendidikan saat ini, dan tentunya tidak hanya menjadi pembicaraan saja ya Pak ya, tapi kita akan berbicara terkait bagaimana sih pendidikan di Wonosobo ke depannya yang akan kita sama-sama upayakan seperti itu. Oke, Mas Anji, waktu dan tempat dia persilahkan deh. Oke, terima kasih Mbak Dea. Jumpa lagi dengan saya host pocoan. Pocoan berarti gajinya banyak ini, bayarannya banyak ini. Soalnya biasanya saya nemenin Pak Amir di sebelah. Baik Mas Wondo. Ini Mas Wondo ini saya sudah kenal sejak lama ya. Iya. Sejak zaman beliaunya mahasiswa, enggak ya? Ya, sejak di Komisi A lah. Saya kan 10 tahun jadi ketua Komisi A dan banyak berinteraksi dengan teman-teman wartawan, sehingga teman-teman wartawan ini kan sudah seperti sohib, sudah seperti saudara gitu. Tapi satu saya di sini juga bukan wartawan, Mas. Oh gitu ya, Pak. Saya di sini host sekarang, host pocoan. Ya, karena host kita yang satu host utama itu sedang ke Semarang. Oh gitu. Ya, terus tidak bisa ditunda karena ada beberapa tugas yang memang sudah dijadwalkan lama. Gitu. Iya, sedang melaksanakan tugas negara. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mas Wondo, ini kan akhir-akhir ini di sosial media dijejali dengan banyak hal
yang fenomenal ya. Terkait dengan dunia pendidikan di mana banyak guru yang kemudian terkena kasus dengan saat melakukan tugasnya atau tidak melakukan tugasnya di luar jam sekolah juga kemudian menjadi sebuah kasus yang viral. Dan hari ini bukan hari ini ya, di beberapa waktu ini juga media sosial di Wonosobo juga terjadi hal yang sama. Fenomena jadi semacam tren itu, Pak. Saya melihatnya jadi semacam tren bahwa sedang marak nih guru-guru dikasuskan, dilaporkan ke kepolisian terkait dengan cara dia mendidik. Kalau saya melihatnya cara guru mendidik anak-anak, siswa didiknya. Kemudian tadi malam kita sempat mengundang Pak Marsono, salah satu guru di SD 1 Wonosobo. Tit Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa ya. Udah tahu. Sudah menjadi rahasia umum. Karena saya juga ngedit, Pak. Jadi saya ada kalau tit gitu. Tadi nggak bilang sama saya. Sudah kebablasan ya Mas. Ya, tapi ini memang sudah menjadi rahasia umum dan bahasan umum. Bahkan hari ini saya melihatnya dampak ini kan tidak hanya akan terjadi pada guru dan wali muridnya, tetapi juga saya yakin bahwa murid itu juga akan terkena dampak dari peristiwa ini. Kalau Pak Wondo sendiri melihat permasalahan ini seperti apa sih sebenarnya? Ya, saya rasa terkait dengan permasalahan di dunia pendidikan memang sebenarnya kan sangat kompleks ya. Seperti halnya fenomena gunung es, sehingga banyak persoalan-persoalan yang terjadi yang sangat kompleks, hanya yang memang muncul ke permukaan kan tidak banyak. Nah, kebetulan sekarang kan dibarengi dengan munculnya era informasi dan komunikasi, terutama dengan adanya media sosial, ini kan sesuatu hal sesuatu hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita bisa langsung begitu cepat terblow up ke media, dan kemudian masyarakat kan akhirnya kan terpolarisasi menjadi dua, ada pro dan kontra dan sebagainya, tanpa melihat konteks yang sesungguhnya seperti apa. Bagi yang pro terhadap si A ya tentu akan mendukung, bagi yang tidak ya tentu akan menghujat dan sebagainya. Nah, oleh karena itu disinilah maka perlu ada kita bersama perlu melihat persoalan ini secara jernih. Jangan sampai karena persoalan yang sesungguhnya menurut saya ini agak sederhana, tetapi kemudian karena ini sudah menjadi viral di media sosial, maka terjadi polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Jadi memang satu sisi bahwa guru ini kan punya kewajiban untuk mendidik dan mengajar kepada para siswa agar mereka itu memiliki ilmu pengetahuan, penguasaan terhadap teknologi dan sebagainya. Tetapi di sisi yang lain juga mereka, para guru itu dituntut untuk menanamkan akhlak yang mulia, kan begitu. Nah, kemudian juga tentu tujuan dunia pendidikan tidak lain untuk menciptakan anak-anak yang beriman, berilmu dan berakhlakul karimah, kan begitu. Nah, tentu kan tidak semua anak itu kan karakternya sama. Ada anak-anak yang punya karakter tersendiri, yang butuh pendekatan tersendiri, ada pendekatan psikologi yang baik dan sebagainya, sehingga potensi-potensi anak yang sungguhnya itu besar, tetapi barangkali kurang tereksplorasi dengan baik, bisa tereksplorasi dengan baik dan sebagainya. Nah, disitulah maka di tengah-tengah situasi sekarang di mana orang itu kan berbicara tentang masalah hak asasi manusia, kemudian satu sisi juga ada ngomong tentang perlindungan perempuan dan anak, ada undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak dan sebagainya. Sehingga ketika ada kasus-kasus yang terkait dengan anak, ini tentu satu sisi ada pihak-pihak tertentu yang ingin memblow up agar persoalan semacam ini jangan sampai terjadi, agar anak tidak dibully, anak bisa berkembang dengan baik dan sebagainya tanpa adanya tekanan-tekanan di sekolah dan sebagainya. Tapi satu sisi juga ada hal lain kaitannya dengan undang-undang terhadap guru dan dosen, di mana
guru dan dosen itu juga punya tanggung jawab secara moral untuk mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang memiliki akhlak yang baik. Ketika misalnya anak-anak dengan karakteristik khusus itu kan tidak bisa dengan pendekatan-pendekatan biasa, maka kadang-kadang harus dengan ya sedikit gertakan, harus dengan menggunakan sikap-sikap yang agak mungkin dalam tanda kutip agak keras atau mungkin tegas ya Pak. Bahasanya tegas dan sebagainya. Tegas, ya. Kemudian barangkali sampai ke urusan fisik sebenarnya yang hanya sekedar mengingatkan, tetapi kadang-kadang karena tadi ada persoalan pelindungan anak dan perempuan dan sebagainya, kadang-kadang seakan-akan paling tujuannya untuk mengingatkan, paling hanya sekedar nyawel dan sebagainya, dianggap mukul dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya rasa hal ini harus dipandang secara objektif. Kedua belah pihak perlu dipertemukan sehingga sesungguhnya persoalannya apa sih? Ada miskomunikasi apa antara pihak satu dengan pihak yang lain dan sebagainya, sehingga bisa dicari solusi bersama sehingga tidak perlu kemudian sampai ke masuk ranah hukum dan sebagainya. Karena kalau sudah sampai masuk ranah hukum dampaknya sangat besar. Satu bagi keluarganya, bagi yang guru yang dilaporkan, secara psikologi juga akan tertekan, ya kan? Apalagi kalau sampai ke persidangan-persidangan di pengadilan dan sebagainya, dampaknya seperti apa, ya kan? Kemudian juga sampai ke akibat yang ditimbulkan dari itu bisa misalnya ada hukuman berapa bulan, ada sampai ke kalau misalnya tindak pidana berat misalnya sampai ada pemecatan dan sebagainya, bagaimana dengan keluarganya. Kemudian bagi pihak yang misalnya pelapor itu juga perlu dilihat kaitannya dengan psikologi anaknya dan sebagainya. Dampak ketika misalnya melaporkan ini tentu akan muncul solidaritas di kalangan guru-guru juga yang tentu tidak ingin kejadian semacam ini dialami oleh guru yang lain, sehingga mereka akhirnya mau mendidik anak itu jadi sungkan, ya kan? Mau tegas nanti kriminalisasi, anggap melanggar aturan, melanggar undang-undang dan sebagainya, ya kan? Sehingga akhirnya terjadi yang namanya pembiaran begitu saja. Nah, ini kan juga nggak bagus. Akhirnya, yang penting melaksanakan tugas dan kewajiban, selesai. Persoalan akhlaknya baik dan tidak nanti urusan lain, biarkan saja. Yang penting secara aturan formal sudah dijalankan dengan baik tugas-tugas sebagai seorang guru untuk mendidik dan mengajar begitu. Ini menarik ini. Saya tadi ada kalimat bahwa guru juga menjadi tanggung jawab guru tentang akhlak dan karakter anak. Nah, Pak, sebenarnya nih ini kita akan balik lagi mungkin di luar dunia pendidikan ya, tapi lebih luas lagi cakupannya. Sebenarnya untuk tanggung jawab membina karakter anak, membentuk karakter anak dan akhlak anak itu kewajiban siapa sih? Apa benar hanya itu kewajiban guru? Ya enggak ya, saya rasa ini merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. Ya terutama kewajiban orang tua tentu ya, yang mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik di keluarga, di lingkungan keluarga untuk bisa terbentuk pribadi yang bagus, karakteristik yang bagus, akhlak yang bagus. Ini kan harus ada contoh-contoh yang baik dari kedua orang tuanya, dari kakak-kakaknya, dari lingkungan sekitarnya dan sebagainya. Ini tanggung jawab utama ini kan sesungguhnya kan keluarga. Adapun ketika masuk ke sekolah berarti tanggung jawab untuk mendidik anak itu diserahkan oleh orang tua kepada pihak sekolah, kan begitu. Bagaimana supaya anak itu bisa menjadi baik, kan? Bisa memiliki ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia, kan begitu endingnya. Nah ini hanya kadang-kadang ya tadi mungkin orang tua saking cintanya terhadap anaknya dan sebagainya, sehingga ketika misalnya anaknya ya agak disakiti sedikit, misalnya merasa tidak terima dan sebagainya, itu ya wajar sebagai orang tua. Tapi saya rasa di era sekarang ya semuanya harus ada yang namanya klarifikasi, tabayun dulu. Harus ada check and cross check. Jangan setiap laporan anak itu kemudian langsung ditelan mentah-mentah, kemudian langsung mentang-mentang begitu kan. Kalau dulu zaman saya masih kecil, ketika misalnya anak itu tukaran ya, berkelahi atau cekcok sesama teman, itu kadang-kadang juga ada orang tua yang kemudian bahasa Jawanya ngelabrek gitu. Jadi datang ya kan ke rumahnya temannya yang tadinya mukul atau berkelahi dan sebagainya, kemudian
dimarah-marah dan sebagainya. Ini kalau nggak ada saling kesadaran, ini orang tua yang dilabrak ini juga nanti akan marah-marah pula. Jadi konflik anak akan kemudian menjalar menjadi konflik kedua orang tua. Ini kan parah kan? Sementara orang tua sedang masih berkonflik, anaknya sudah main bareng ya. Iya, saya dulu pas SD juga pernah begitu. Posisi saya itu dalam perjalanan berangkat sekolah SD, waktu itu ada anak yang nakal. Kemudian secara refleks karena waktu itu dia menyakiti saya, maka kemudian dilalah saya waktu itu bawa pensil itu loh. Nah kemudian saya itu kan saya pukulkan ke kepalanya, kemudian pensilnya itu tancap ya ujungnya. Nah itu berdarah sedikit ya. Nah itu orang tuanya nggak terima, akhirnya ke rumah saya. Jadi ini persoalan sebenarnya kan persoalan kecil lah antar anak itu sendiri, wajar yang namanya tukaran ya, berkelahi dan sebagainya kan. Bahkan kadang-kadang untuk orang tua sama orang tua masih musuhan, jadi kan sudah jalan bareng sama anaknya. Oh iya. Enggak, orang tua saya kan waktu itu kan ya kebetulan tidak ada di rumah, tetapi memarahi saya. Orang tua saya juga pernah jadi korban. Artinya saya itu kenapa saya melakukan tindakan itu secara refleks, karena saya mempertahankan diri. Saya disakiti, kemudian saya refleks, saya bawa pensil waktu itu, kemudian saya pukul, kebetulan ngenai kepala, berdarah sedikit aja. Itu sudah nggak terima itu loh. Nah akhirnya kan kalau ini mau berkepanjangan ya jadi repot juga. Jadi ngomong hal-hal semacam ini itu sejak zaman dulu sudah biasa. Kemudian yang namanya Tapi kan kalau dengan guru jarang nih Pak yang orang tua ngelabrak ke guru. Karena dulu juga ada. Kalau dulu sudah ada, hanya belum ada media sosial sehingga tidak viral. Belum viral gitu ya. Saya dulu soalnya ini digitik pakai tuding itu bahasa Jawanya digitik gitu. Dipukul lah, seblak pakai tuding, itu hal yang biasa kalau zaman dulu. Gitu kan. Kemudian saya pernah juga di belakang ngobrol sama teman-temannya, sama guru itu dilempar penghapus, jedet. Nah, itu kan hal biasa. Saya masih SMA aja dilempar kapur biasa, Pak, sama penghapus. Nah, ya itu kan bagian dari riak-riak dunia pendidikan lah. Sesuatu itu kan enggak mungkin mulus-mulus begitu saja. Hanya tinggal penyikapannya. Saya rasa butuh kedewasaan bagi kita semua, ya baik orang tua, sekolah dan sebagainya, sampai ke dunia pendidikan, bahwa ya ngurusi orang banyak itu pasti kan banyak masalahnya, nggak mungkin adem-adem saja kan begitu. Selama masih ada kehidupan ini pasti ada konflik. Nah, oleh karena itu ya tugas kita adalah bagaimana meminimalisir terjadinya konflik-konflik antar masyarakat, kemudian di sekolah dan sebagainya. Begitu kan? Kalau di media sosial itu yang kemarin sempat viral ya, sebelum kami juga membuat klarifikasi ke Pak Son. Itu kan ada tuh komentar-komentar ya. Kalau saya dulu dimarahi guru terus wadul karo Bapak, malah saya yang diajar gitu. Hal-hal seperti itu kan menjadi sebuah buah bibir hari ini di media sosial juga. Kalau Mas Wondo sebagai anak kecil dulu pernah nggak sih? Ya sama aja lah, namanya ditukari orang itu kan wajar ya. Saya juga sama dulu pernah. Maksudnya wadul ke orang tua malah diseneni, malah balik dimarahi gitu. Iya biasa. Orang usah nakal, orang tua orang usah nakal, sing akur dan sebagainya, ya biasa orang tua memberikan wejangan-wejangan ketika kita melaporkan begitu kan. Dan ada satu kasus lagi, Mbak. Saya tuh dulu kan di SD juga seneng perang-perangan gitu. Ya kan biasa, kelompok-kelompok saya menjadi ketua geng, anak-anak lah biasa menjadi pendekar-pendekar. Itu kan hal yang biasa, tapi kan tidak sampai kemudian sampai luka dan sebagainya. Kemudian yang namanya rebutan alat tulis, misalnya pensil atau ballpoint, hal biasa. Saya juga dulu melakukan karena saya terpengaruh oleh teman-temannya. Kebetulan ada anak dari dusun sebelah yang lewat dusun saya, waktu itu kami cegat dan sebagainya. Kita mintai pensilnya dan sebagainya, dikompas lah bahasanya zaman sekarang. Nah, orang tuanya itu juga mengingatkan kepada saya gitu ya. Ketika saya ikut pasar sama ibu saya ditanya sama orang tuanya, niki namine Mas Wondo nggih. Nggih, nganu ya,
nek nang sekolahan ojo nakal karo sipur ya. Nah waktu itu begitu saya. Jadi orang tuanya berarti anaknya laporan kalau apa namanya diperlakukan begitu. Diminta 1 kali 2 kali mungkin diem Pak. Ya. Kalau setiap hari ya mungkin laporan. Enggak, dan hanya 1 kasustik aja yang namanya anak-anak kan hanya sekedar apa ya guyon lah, klewean dan sebagainya. Dan kan bukan hanya saya, juga teman-teman yang lain ya rombongan begitu saling gojekan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang anak itu ya laporan sama orang tua. Kalau ditanggapi serius jadi repot. Nah itu klarifikasinya di jalan mau pasar kan. Nah itu ojo nakal ya nang sekolahan karo sipur. Nah, waktu itu itu hal biasa. Pendidikan itu bukan hanya kewajiban orang tua tapi juga lingkungan ya sebenarnya. Iya betul. Jadi ada peran keluarga. Pertama tetap keluarga ya. Keluarga itu kawah candra di muka yang pertama untuk pendidikan anak. Mau baik dan buruknya pertama tetap pondasinya di keluarga. Pendidikan keagamaan, praktek keagamaan, anak dilatih sholat, anak dilatih sopan santun dan sebagainya. Itu dari keluarganya, dari orang tuanya. Saya ingat betul dari kecil, deke nek ketemu wong takon, ya kan? Ojo kelalen karo sing wong luwih tua boso. Itu ibu saya selalu begitu. Harus menyapa, salaman dan sebagainya sudah ditanamkan dari kecil. Jangan sampai kemudian kita itu anak-anak caranya bisu ketemu orang nggak mau bertanya dan sebagainya. Itu dari orang tua sudah diajarkan itu. Kemudian diajari suruh ngaji, suruh apa, itu pertama dari orang tua. Dan kemudian berkembang ke lingkungan sosial sekitarnya, ya kan? Ada TPQ, ada madrasah diniyah dan sebagainya. Itu juga ada interaksi. Yang namanya anak itu ya biasa, ada hal-hal yang ikut-ikutan. Dulu saya juga pernah nggak tahu menau dulu, belum sekolah malahan. Ada anak yang sudah agak remaja ngubur-ubur cewek itu loh, ngubur-ubur cewek. Nah saya nggak tahu menau, ikut-ikutan itu loh, ikut-ikutan. Nah ternyata itu ada indikasi misalnya ya kaitannya dengan persoalan pelecehan seksual dan sebagainya. Nah, kita kan nggak tahu anak-anak diajak bareng-bareng mengejar seorang cewek yang waktu itu ya cantik lah ya, manis. Nah itu tapi mohon maaf, jadi kita kadang-kadang nggak tahu, hanya sekedar ikut-ikutan begitu. Betul. Nah itu, oleh karena itu ya pendidikan di lingkungan keluarga menjadi penting, kemudian berkembang lagi di lingkungan sosial dalam konteks RT, RW, dusun dan sebagainya. Disitulah pembentukan karakter anak terbentuk. Saya latihan ngaji ya di TPQ, di masjid dan sebagainya kan. Saya latihan bersosialisasi, latihan pidato, latihan jadi MC, itu ya di lingkungan sosial sekitarnya dan sebagainya. Sehingga akhirnya ketika sudah masuk ke sekolah, saya juga masuk di sekolahan, berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda-beda, dari dusun yang berbeda-beda. Itu kan tentu di situ kan karakternya juga beda-beda pula kan. Nah kemudian juga ada yang nakal, ya kan, ada yang karakteristiknya khusus lah ya, kalau bahasa tanda kutipnya nakal. Sampai ada yang miras waktu itu, di sekolahan mabuk dan sebagainya. SMP sudah mabuk misalnya. Kemudian ketika ada guru sedang ngajar, kemudian dia bawa cermin diletakkan di bawahnya, itu loh, di bawah tempat duduknya, sampai guru saya tuh nangis betul waktu itu. Justru kenakalan anak ini kan sebenarnya sudah muncul loh. Betul, Bu Tuti dulu guru saya yang sekarang menjadi guru SMP 1. Dulu kan guru SMP 1 Watu Malang. Itu ada teman saya yang memperlakukan begitu sampai beliau nangis juga. Nah artinya kan bahwa guru ini juga kadang-kadang diperlakukan yang tidak manusiawi, ya kan? Betul. Anak yang begitu kan anak yang dapat dikatakan bahasa tanda kutipnya diajar malah jadi kurang ajar begitu ya. Nah ini kan apakah kemudian hal-hal semacam ini guru itu akan kemudian melaporkan anak tersebut? Kan enggak juga. Nah itu tetapi maklum kemudian di sekolahan diberikan pembinaan, diberikan arahan-arahan bahwa semacam itu tidak baik, tidak sopan dan sebagainya kan begitu. Ini ya, jadi kompleks sekali lah hal-hal yang semacam ini. Ya karena menjadi pendidikan itu juga menjadi tanggung jawab bersama. Iya. Makanya dulu itu waktu kecil kan juga kadang kalau kita main udah sore itu orang tua teman akan ngomong, Le pulang dulu mandi. Iya. Kalau sekarang nggak ada ya? Ya sekarang orang tuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Enggak, maksud saya kalau ada yang memperlakukan seperti itu malah orang tuanya yang
ini marah-marah Pak. Urusan apa kan anakku sebenarnya rasa ngatur-ngatur. Ya sebenarnya nggak masalah ya kalau dolan ke tempat teman kemudian terlalu malam, bukan berarti mengusir ya, bukan berarti bahasa Jawanya nundung, tetapi kan itu kan sudah sore, daripada nanti dikejar-kejar sama ditanya dicari-cari sama orang tuanya, lebih baik suruh pulang. Itu kan hal yang wajar. Emang ada Pak yang nyari orang tua orang tua yang nyari anaknya ketika jarang sekarang. Kalau nyari ayam banyak. Kalau sudah menjelang maghrib cari ayam banyak, tapi cari anak kayaknya sudah agak jarang. Tinggal di WhatsApp aja kayak gitu ya. Saya tidak melihat hal-hal kayak gitu sekarang. Tidak banyak melihat. Ya masih ada beberapa yang saat sekitar jam 5 sore orang tua itu sudah bingungan nyari anaknya gitu. Kok belum pulang, belum sampai di rumah. Ya memang kompleks lah. Jadi hubungan antar siswa itu sendiri kan kadang-kadang ya terjadi konflik lah ya. Konflik dengan pemicu hal yang sepele. Contoh dulu, saya kelas 2 SMA, di SMA 2 saya. Kebetulan ada pembuatan kalender kelas. Pembuatan kalender kelas, kemudian salah satu orang itu mengambil kalender temannya itu, akhirnya rebutan, kemudian disobek, nggak terima, akhirnya terjadi perkelahian di dalam kelas itu, ya kan? Nah kemudian saya lere waktu itu di dalam kelas, ya, saya lere karena saya waktu itu ketua kelas, kemudian saya lere. Nah waktu itu sudah selesai, tapi apa? Ternyata mereka membuat kesepakatan antar mereka sendiri dilanjutkan setelah pulang sekolah. Ya kan? Okay. Setelah pulang sekolah itu ternyata dilanjutkan. Mereka ke Tegal, ke belakang sekolah waktu itu. Kemudian saya mediasi dulu. Intinya saya minta nggak usah dilanjutkan. Perkalian kalian itu nggak ada gunanya dan sebagainya gitu. Tapi ternyata mereka nggak mau damai. Akhirnya yaudah kalau nggak mau saya damaikan silahkan gelut-geluto dan sebagainya. Wah ini apa bat sampai gelut sampai berdarah-darah. Baru setelah dua-duanya berdarah-darah baru kemudian saya damaikan lagi. Akhirnya berangkulan. Betul, sampai saya itu bajunya waktu itu putih kena darah semua itu karena sebenarnya dari muda sudah ada bakat jadi wasit Pak ya. Oh saya itu pelore. Jadi mediator konflik itu. Wah gitu. Jadi ya sering lah pengalaman semacam itu. Kemudian sampai di jalan juga begitu. Di jalan saya pulang dari sekolah ada kernet rebutan penumpang, kemudian berkelahi. Saya yang lari waktu itu di pasar Wonosobo itu. Ya satunya lari ambil pisau di pedagang pisau itu mau digunakan nusuk. Waduh. Oke, Pak. Nah ini jadi balik lagi nih Pak. Balik lagi ke awal masalah pendidikan. Pak tadi menarik juga saat ngomong masalah pendidikan juga harus dibarengi dengan agama. Iya. Tapi hal yang hampir sama pun terjadi di dunia pendidikan agama, Pak. Yeah. Ini kan juga lagi trending topik juga masalah pencabulan kiai nih di beberapa daerah sana. Dan saya mendengar isu hari ini juga ada salah satu pondok kiai juga di wilayah Wonosobo yang terkena kasus ini. Iya betul. Walaupun masih belum ada yang membahas ini dan tidak trending topik, Pak. Ya. Jadi bagaimana mencikapi hal ini? Ya itu memang juga fenomena ya. Ada lembaga-lembaga tertentu, kemudian di situ ada kekerasan seksual yang beberapa waktu lalu viral, atau kadang-kadang juga ada yang terjadi di bawah meja, tidak diselesaikan secara baik-baik, tetapi tidak melalui tidak sampai mencuat ke permukaan, tapi diselesaikan di antara mereka dengan cara keluarga juga ada. Nah, oleh karena itu agama itu kan nilai, ya kan? Agama itu nilai tentang baik buruk, tentang sopan santun dan sebagainya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang halal, mana yang haram dan sebagainya kan. Nah, tetapi tidak kalah pentingnya selain penanaman nilai itu kan juga persoalan perilaku. Ya kan? Oleh karena itu tidak cukup hanya sampai dinilai, tetapi bagaimana nilai itu betul-betul dihayati, diresapi di dalam diri sendiri itu sampai kemudian membentuk namanya perilaku. Ya kan? Kalau sudah tahu bahwa berzina itu dosa, ya sudah, kita harus komitmen untuk menjaga diri supaya tidak melakukan zina, kan begitu. Nah, tapi yang namanya setan kan
mereka lebih canggih. Kalau orang yang imannya tinggi juga setannya barangkali dosisnya lebih kuat tinggi lagi dalam godanya. Oke, Pak Wondo dan Mas Anji nih, kita jeda sebentar ya. Karena ini ada Bapak Ahmad selaku wali murid juga yang memang selamat datang Pak Ahmad. Selamat datang. Ya, luar biasa, dan ini memang dihadirkan ke studio sebagai perwakilan wali murid ya Pak ya. Pasti kan ini tadi baru versinya Pak Wondo gitu ya. Nah, untuk kita mengupas lebih dalam nih dari Pak Ahmad, ini ada pertanyaan, silakan Pak bisa disampaikan ke Pak Wondo. Ya, terima kasih. Ini saya wali murid tapi tidak yang di sekolahan itu. Baik. Kebetulan juga mampir ke studio, mau ngampiri Pak Amir di sini. Yuk, tak lihat, tidak ada orang tutupan, yuk saya suruh masuk. Oke, baik. Tapi banyak kebetulan sih di sini. Kebetulan sama 2 orang ini saya kenal. Kebetulan. Baik. Kebetulan lagi istri saya juga guru. Baik. Di sekolahan anak saya SD, anak saya kelas 4, saya ketua komite. Kemarin parenting, kebetulan lagi salah satu murid bapaknya aparat. Dipanggil sekarang Kantipmas itu membawai itu, urusannya sama model-model kayak gitu. Nah, kemarin kami parenting di Taman Fatmawati, beliau diundang yuk ngasih penjelasan. Kebetulan lagi ada masalah dalam tanda petik di kelas itu, ada anak yang merasa dibully. Masalah bener apa ora, jadi kita mengadakan acara itu mau ngambil jalan tengah, jadi yang terjadi apa seperti ini ya, kasus ini, tapi yang bersangkutan malah tidak datang. Nah, kembali ke masalah ini, pertanyaan saya sebagai wali murid mewakili mungkin posisi wakil rakyat, nek ada yang kasus kayak gini itu di mana gitu. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi saya ini kan awalnya juga sama melihat dari media sosial, ada Instagram, kemudian ada YouTube dan sebagainya, ya kan. Nah, kemudian saya juga belum tahu kaitannya dengan kasus ini kapan terjadi, karena ini memang dalam beberapa hal ini kan viral kan, pelakunya siapa, kemudian juga katakanlah kalau ngomong korbannya siapa dan sebagainya kan kita belum tahu, hanya adol jari. Nah, oleh karena itu saya kemudian sebagai wakil rakyat yang kebetulan diamanai untuk menjadi ketua komisi D yang membidangi pendidikan, tentu saya merasa terpanggil ketika banyak orang yang meminta saya untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut. Makanya saya kemudian langsung komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Saya komunikasi dengan kepala sekolahnya, ya kasusnya seperti apa, kejadiannya seperti apa, sehingga saya mendapatkan input awal seperti itu. Nah, kemudian kemarin kebetulan saya diminta ngisi acara rapat dengan PGRI, ngobrol-ngobrol terkait dengan kasus itu dan sebagainya. Ya kebetulan ada kepala dinas, ada kepala BKD, kepala BPKAD dan sebagainya, ada ketua PGRI. Nah, akhirnya kemudian kalau begitu kita selesaikan segera, jangan sampai pemerintah daerah itu dianggap tidak peduli terhadap persoalan ini. Kita harus bergerak cepat dan sebagainya. Makanya kemudian akhirnya setelah diketahui inisialnya itu siapa dan sebagainya, maka saya mencoba langsung bergerak cepat untuk melakukan pendekatan personal. Saya mendengarkan dari semua pihak dan kemudian ya insya Allah besok akan kita mediasi di DPRD, sehingga nanti perspektif yang berbeda ini coba kita dengarkan dari dua-duanya, meskipun saya sudah dapat masukan dari keduanya, dan insya Allah mudah-mudahan besok bisa dipertemukan antara pihak pelapor dan terlapor. Kemudian juga saya akan menghadirkan kepala dinas pendidikan, ketua PGRI, dewan pendidikan, kemudian komite sekolah, kemudian kepala sekolah dan sebagainya. Komisi D besok akan memediasi itu. Harapan saya besok ada titik temu, ya kan, persoalannya apa, kemudian penyelesaiannya mau seperti apa. Kita harapkan dari gegeran di media sosial ini bisa menjadi gergeran. Nah, jadi besok insya Allah mudah-mudahan bisa terselesaikan, kedua belah pihak bisa memahami bahwa ini merupakan kesalahpahaman yang harus diselesaikan, dijembatani oleh kita semua. Jangan sampai pemerintah daerah dianggap lalai.
terhadap persoalan ini sehingga nanti berkembang liar. Karena apa? Dampaknya sudah luar biasa besar. Ya kan? Bola liarnya sudah luar biasa. Saya sudah dengar ada guru yang karena simpati menggalang dana receh sebagai bentuk protes, ya kan, atas permintaan terlapor dan sebagainya kan. Nah, kemudian juga ada solidaritas, mau demo dan sebagainya, mau demo ke Pemda atau ke Polres, intinya menuntut supaya kasus itu tidak dilanjutkan dan sebagainya. Ini kan sudah berkembang liar. Nah, kemudian dampaknya juga sama bagi terlapor, anaknya ini juga kasihan kan. Ketika misalnya kasus ini terus-menerus menjadi perbincangan di masyarakat, otomatis anak itu sekolah juga sekarang kan tentu nggak berani, akan dibully teman-temannya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ini merugikan kedua belah pihak. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa kedua belah pihak meletakkan persoalan ini secara objektif, bukan mau menangnya sendiri, tapi saya dan Komisi D mau mengajak supaya prinsipnya menang-menang. Pihak yang melapor ya merasa menang, tidak dirugikan, bagi yang dilaporkan juga merasa menang, kasus ini tidak dilanjutkan sampai ke ranah pengadilan. Karena kalau sampai ke ranah kepolisian, mediasi sudah dilakukan dan masih deadlock, mau dimediasi lagi kabarnya hari ini dan sebagainya, saya nggak tahu apakah berlanjut atau tidak. Nah, kalau ini mediasi tidak bisa selesai, otomatis kan nanti akan masuk ke ranah pengadilan. Nah, kalau sudah masuk ke ranah pengadilan ini kan prosesnya panjang. Ya kan? Psikologi yang terlapor juga down ya, berat. Saya pernah ketemu juga agak terpressure, ya kan? Kemudian juga bagi pihak pelapor sendiri, saya lihat juga nggak nyaman juga. Karena apa? Di media sosial akhirnya muncul hujatan-hujatan, ya kan? Ada hal-hal informasi-informasi yang nggak tahu pribadi yang kebenarannya benar atau tidak, kemudian diupload ke grup-grup semacam itu. Ini kan jadi nggak menarik, tidak kondusif, tidak kondusif kan? Nah, kemudian guru-guru itu juga mengancam kalau begitu nggak ada yang mau ngajar anak itu dan sebagainya. Nah, itu kan coba kalau begini caranya, saling motong, saling bersikukuh pada prinsipnya sendiri, tidak mau ketemu bareng, tidak diselesaikan secara bersama-sama, maka semakin liar. Berita tentang kasus Wonosobo ini sudah sampai kemana-mana, sudah dengar oleh orang di luar Wonosobo. Sampai Tribun News Lampung itu memberitakan kasus Wonosobo dan sebagainya. Nah, ini apakah akan kita biarkan? Makanya besok insya Allah kita selesaikan. Biar selesai, mudah-mudahan dari gegeran ini kemudian menjadi gergeran. Besok mudah-mudahan ya yang bersangkutan bisa salaman dan sebagainya, disaksikan DPRD bersama-sama dengan stakeholder terkait dengan pendidikan di Wonosobo, sehingga kasus ini tidak berlanjut ke ranah hukum. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil hikmah dari kejadian ini supaya kita bisa berbenah dalam bidang pendidikan, baik dinas pendidikan, sekolah, ya kan, itu berbenah satu sisi. Kemudian juga orang tua atau wali siswa ini juga, mereka ketika menitipkan anaknya ke sekolahan itu juga mereka dengan penuh kepercayaan, ya kan, bahwa sekolah itu hakikatnya nggak mungkin yang namanya sekolah itu akan menyakiti atau mencelakakan siswanya kan. Seorang guru itu nggak mungkin lah, kecuali memang psikopat lain ya. Tetapi secara umum itu enggak lah, yang namanya guru itu pasti tujuannya mendidik lah. Bagaimana supaya anak didiknya itu menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil dan sebagainya. Seorang guru akan ikut bangga kan begitu. Tapi dengan adanya berbagai macam permasalahan yang kemudian trending topik juga nih, entah itu di dunia pendidikan yang utama ini kan, pendidikan sekolah formal ya, ataupun yang terjadi di dunia pendidikan non formal. Itu apakah tidak menjadi sebuah trauma masyarakat secara umum, bahwa aku meh didik anak ning gone sekolah sing nasional sing wedi ana masalah. Kemudian saat pendidikan yang non formal kayak di misal nih pondok pesantren itu juga ternyata juga di sana ada masalah juga, bahkan bukan masalah lawan jenis hari ini. Ada juga yang kasusnya sesama jenis. Kan ini menjadi sebuah fenomena yang gimana ya? Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Menambah suram dunia pendidikan. Jadi semakin permasalahan ini kan juga di dalam bidang ranahnya DPR
Betul. Komisi D ya? Komisi D pendidikan. Ya, jadi apa ya, di dunia modern ya yang ditandai dengan perkembangan informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Ini kan bukan hanya pengaruh positif yang masuk, tetapi kan juga pengaruh-pengaruh negatif kan masuk kan. Nah, oleh karena itu tentu problematika kehidupan itu kan juga semakin kompleks. Nah, oleh karena itu ya kita semua harus berbenah, baik lembaga pendidikan formal maupun non formal, ya kan. Formalnya harus dibenahi sesuai dengan tujuan pendidikan untuk mencetak generasi muda yang beriman dan berilmu dan berakhlakul karimah dan sebagainya. Demikian pula dengan pendidikan non formal, pondok pesantren dan sebagainya, di situ juga berinteraksi sesama para santri. Mereka juga kadang-kadang ya mohon maaf, ada juga meskipun di pesantren juga ada perilaku-perilaku yang negatif, ya kan, misalnya menyimpang, ada pencurian yang kalau zaman dulu digunduli dan sebagainya, ya kan. Nah, kemudian juga ada perkelahian antar mereka sendiri, bahkan ada bulian, itu juga ada. Tidak bisa kemudian hal ini ditutup. Ini adalah bagian dari kasus-kasus yang sering terjadi. Nah, oleh karena itu, karena ini sudah marak di dunia pendidikan formal maupun non formal, artinya kita semua sebagai orang tua, sebagai masyarakat dan sebagainya ya harus tahu tentang kemungkinan-kemungkinan itu yang akan terjadi, sehingga oleh karena itu ya pembekalan terhadap anak-anak kita ketika misalnya mau sekolah dan sebagainya supaya tidak nakal, supaya menghormati guru dan sebagainya. Ketika di pondok juga tidak boleh menyimpang, ya kan, perilakunya tidak menyimpang, tidak boleh berkelahi dan sebagainya, itu juga penting untuk terus-menerus ditanamkan. Terakhir Pak Wondo. Iya, silakan Pak Ahmad. Saya mewakili teman-teman di Indonesia pada umumnya itu sekarang kan ada satu kasus dalam tanda petik itu kok semang viral dulu gitu loh. Ya, semang viral dulu nanti baru diopeni. Iya. Nah, tanggapan jenengan selaku wakil rakyat seperti apa saat ini loh ya? Ya. Nah, dihubungkan dengan masalah yang sedang terjadi ini. Karena di belakang itu, iki misalnya nanti yuk mediasi di dewan. Alhamdulillah rampung. Mesti kan koyo ngono kok semang ngenteni viral kan gitu. Di mana-mana kayak yang di Sulawesi, yang itu juga nunggu viral dulu. Kasus-kasus lain banyak yang nunggu viral dulu baru ada penyelesaian. Menurut pendapat jenengan untuk sing kayak gini seperti apa ya? Ya, sebaiknya persoalan-persoalan seperti itu bisa cepat dilaksanakan oleh instansi terkait. Kalau misalnya terjadi pada dunia pendidikan. Lembaga pendidikan ya sudah diselesaikan secara baik-baik. Kepala sekolah, komite sekolah, ya kan, orang tua yang bersangkutan, guru yang bersangkutan, atau anak-anak yang bersangkutan, di situ ketemu kan sudah selesai dengan cara lebih menekankan pendekatan kekeluargaan. Ya, jangan sampai nilai-nilai kekeluargaan ini hilang hanya karena persoalan harga diri, hanya persoalan hak asasi manusia dan sebagainya. Maka kemudian akhirnya ada persoalan sedikit belum sudah langsung diviralkan sebagainya. Menurut saya kalau kasus itu paling hal-hal yang sepele, remeh-temeh, ya cukuplah diajak ngobrol bersama-sama dari hati ke hati supaya ada penyelesaian baik-baik. Tidak semuanya kemudian harus diviralkan, tidak semuanya harus masuk ke ranah hukum dan sebagainya, karena nanti akan capek semua, gitu kan. Nah, kemudian kalau ini sudah terjadi maka karena ini sudah viral dan sudah meresahkan masyarakat, maka kami pemerintah daerah, DPRD dalam hal ini mengambil sikap cepat. Ini harus kita selesaikan, kita mediasi untuk mencari titik temu. Bukan kemudian kita untuk jadi sok pahlawan, bukan. Tetapi harus ada pihak yang memang berani mengambil risiko, harus berani mengambil peran tanggung jawab bahwa ada persoalan semacam ini harus diselesaikan. Jangan kemudian saling menunggu. Ya kan? Baik. Dan saya rasa pemerintah daerah ini sudah berupaya luar biasa, Pak PLT Bupati, kemudian Kepala Dinas dan sebagainya, mereka juga sebenarnya juga berupaya untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Mereka juga sebenarnya ingin kasus semacam ini tidak kemudian viral kemana-mana, menjadi akhirnya menggelisahkan para
guru dan sebagainya, orang tua dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ya saya dalam hal ini mengambil tanggung jawab untuk memadamkan api ini supaya besok selesai. Dan mudah-mudahan apa yang kemarin terjadi bisa nanti dipertemukan, klarifikasi, tabayun, sehingga tadi gegeran menjadi gergeran. Tidak boleh berandai-andai ya Pak? Oh enggak, enggak boleh. Saya prinsipnya kalau persoalan di DPRD harus selesai. Harus selesai, betul. Harus selesai. Kalau nggak selesai di DPRD mau kemana lagi? Ya kan? Pengadilan paling. Nah, pengadilan repot ya. Toh akhirnya dulu ada kasus konflik tanah sampai ke Mahkamah Agung, sudah sampai ingkrah keputusan, sudah ada eksekusi polisi, tapi nggak selesai. Masih jadi kasus terus, akhirnya mengadu ke DPRD. Kemudian kami mediasi, kita selesai juga. Nah, kenapa jauh-jauh sampai ke Jakarta, ke Mahkamah Agung, kalau persoalan itu sebenarnya juga bisa diselesaikan di lokal kita sendiri. Nah, oleh karena itu ya menurut saya semua pihak saya minta untuk bisa belajar menahan diri ya bagi pihak-pihak yang terkait dengan hal ini. Kemudian juga bagi masyarakat yang mohon maaf hanya sekedar tahu dari informasi media sosial, ya udahlah nggak usah share. Ya, jadi lebih baik sebagai pengetahuan tidak masalah, tapi tidak harus kemudian memviralkan, mengumpan kepada orang lain dan sebagainya, karena kita sendiri belum tahu konteksnya seperti apa, yang benar mana, yang salah mana. Oke, baik. Ya kan? Harus ada disaring dan sharing sebelum sharing. Jadi harus disaring dulu sebelum kita sharing. Kalau dalam bahasa agamanya kan ketika ada informasi yang datang kepada kita, maka jangan langsung diberikan kepada orang lain, harus ada yang namanya tabayun dulu, klarifikasi dulu. Kan begitu? Tidak boleh informasi itu beredar tanpa kita mengetahui kebenaran informasi itu. Oke, baik Pak Wondo, dan terima kasih sebelumnya Pak Ahmad yang sudah memberikan, sudah bertanya dan juga sudah memberikan pemaparannya, dan ini luar biasa sekali Pak Wondo ya, dari perwakilan wali murid Pak ya. Ya, dan saat ini nih Pak, dia kembali akan tanya ya Pak, bahwa tadi sempat disinggung juga bahwa di dunia pendidikan saat ini menjadi keresahan bagi kita bersama. Tadi sempat disinggung Pak Wondo ketika menjadi guru bingung gitu Pak ya. Kita mau mendidik maksimal tapi takut gitu ya Pak, barangkali nanti dikira ada kekerasan, atau bahkan sampai sekarang ini Pak, salah satu kasusnya sampai ke ranah hukum seperti itu. Sementara anak yang dengan berbagai banyak karakternya itu juga perlu pendidikan khusus. Nah ini ya, sebenarnya apa sih Pak batasan orang tua bisa ikut terlibat dalam dunia pendidikan yang memang sudah dipasrahkan ke guru gitu ya, kalau istilahnya tuh sudah dititipin di sekolah, ya udah kita mantep aja gitu. Ya, satu harus ada kepercayaan dong kepada dunia pendidikan kita kan. Kalau nggak ada kepercayaan dari orang tua, ngapain kita menyekolahkan anak ke lembaga tertentu kan. Satu itu harus ada trust dari orang tua kepada pihak sekolah. Kepada pihak sekolah juga punya tanggung jawab untuk mendidik anak itu supaya menjadi tadi orang yang beriman, berilmu, berakhlakul karimah, kan begitu, tujuannya kan sama kan begitu. Nah, oleh karena itu saya rasa untuk bisa memediasi ini, kegiatan-kegiatan parenting itu di sekolah menjadi penting. Orang tua, wali murid itu ya sesekali dikumpulkan per kelas, dari guru, dari wali siswa, misalnya wali kelas, untuk misalnya menyampaikan tentang perkembangan anaknya seperti apa, tahapan-tahapannya seperti apa, karakteristiknya seperti apa yang harus dipantau di rumah dan sebagainya. Dengan demikian pula sebaliknya, orang tua juga menyampaikan karakteristiknya kalau anak di rumah seperti apa, sehingga ketika di sekolahan apa yang harus ditekan oleh guru. Itu penting, parenting jadi penting. Menjadi titik temu antara pihak sekolah dengan orang tua, sehingga di situ ada yang namanya persamaan persepsi di dalam mendidik anak seperti apa. Kan gitu. Karena memang cara pandang anak, cara pandang di dalam mendidik anak itu kan berbeda-beda. Ada cara pandang misalnya militeristik, ya kan, bahwa kedisiplinan itu harus ditekankan dengan cara yang tegas, keras, begitu ya. Tetapi ada yang pendekatan humanis, bahwa anak itu punya kepribadian, ketika didekati dengan cara-cara humanis akan lebih manut daripada kemudian dibentak-bentak, daripada dengan cara tegas. Ini kan persoalan pendekatan, dan kita tidak bicara tentang mana yang lebih efektif, mana yang benar dan salah. Ya, tergantung konteksnya dan tergantung anaknya, karakternya seperti apa. Saya pernah jadi guru loh. Saya pernah jadi guru SMA, pernah jadi kepala sekolah. Kebetulan waktu itu ya sekolah swasta, rintisan,
anak-anaknya itu rata-rata itu potolan semua, ya kan, karakteristiknya khusus dan sebagainya, itu juga pendekatannya sangat susah, ya kan, sangat susah karena mau berangkat sekolah aja susah, ya kan, mau belajarnya susah. Kita berikan pelajaran, sudah jelaskan secara detail, tarik-tarik dan sebagainya. Nanti pada saat tes juga nilainya 40, 30 dan sebagainya nggak masuk. Bungen tua. Ini kita juga sebagai guru stres juga menghadapi situasi semacam ini. Okay. Nah oleh karena itu ya tadi bahwa mendidik ini pekerjaan yang betul-betul susah. Ekstra. Jadi tidak hanya sekedar transfer of knowledge ya, transfer pengetahuan saja. Tetapi yang lebih penting lagi adalah komunikasi, mengajarkan, mendidik supaya anak itu juga selain ada ilmu pengetahuan yang masuk juga membentuk yang namanya kepribadian. Ini yang paling berat kan di situ. Kalau hanya transfer knowledge, memberikan pengetahuan tentang apa, tentang tata negara, tentang matematika, tentang fisika dan sebagainya, oke, bisa. Tetapi yang paling berat ini adalah membentuk karakter anak supaya menjadi orang yang baik. Ini yang harus diperhatikan. Dan pendekatannya harus multidisipliner begitu. Artinya komunikasi itu harus dua arah ya Pak ya? Oh iya. Tidak bisa hanya satu arah memberi ya. Iya. Juga ada komunikasi dari anaknya juga merespon bagaimana. Iya, betul. Seperti itu ya. Ya, saya tidak bisa berkata-kata lagi Pak. Karena ternyata saya lupa kalau Mas Wondo ini juga dulu pernah menjadi guru. Pernah jadi guru, pernah jadi dosen. Dan Mas Haji dan juga Pak Wondo nih, tak terasa kita bincang-bincang sudah hampir 1 jam. Ya. Dan 5 menit terakhir mungkin Pak ya dari Pak Wondo, mungkin ada pesan untuk netizen yang mungkin karena kasus ini sudah banyak viral ya Pak ya, dan menjadi perhatian bersama baik di dunia pendidikan bahkan juga pihak-pihak terkait juga. Mungkin ada pesan bagi netizen dan juga saat ini pendengar Radio Purnama Sidi dan Radio Citra FM, bagi pemirsa YouTube Lintas Topik, dan tentunya bagi netizen-netizen di sosial media Pak Wondo. Baik Mbak Dia, jadi dari suatu kejadian itu pasti ada hikmahnya. Ini yang harus kita garis besari. Harus kita kasih stabilo besar bahwa dari sebuah peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Nah oleh karena itu saya berharap permasalahan ini nanti akan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, tapi tidak cukup hanya selesai begitu saja, tetapi semua pihak bisa mengambil hikmah, purpose dari peristiwa ini. Baik dari kami pemerintah daerah, dinas pendidikan, kemudian satuan pendidikan, itu harus melakukan evaluasi terkait dengan namanya metodologi pembelajaran, kemudian bagaimana interaksi antara siswa dengan guru dan sebagainya, dengan kepala sekolah dan sebagainya, itu menjadi bagian evaluasi ke depan. Kemudian juga bagi orang tua juga sama. Artinya belajar dari pengalaman semacam ini, kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang serupa, ya lebih mencari penyelesaian dengan cara kekeluargaan. Tidak perlu kemudian langsung segala sesuatunya itu masuk ke ranah hukum, kemudian suatu hal informasi yang bisa diklarifikasi, ditabayunkan langsung di-share ke media sosial yang akhirnya akan menimbulkan kegaduhan. Karena kegaduhan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya kan? Oleh karena itu sekali lagi bahwa upaya untuk mencerdaskan bangsa ini harus dilakukan oleh semua pihak. Bukan hanya menjadi tanggung jawab guru saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua. Bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan guru saja atau sekolah saja, tetapi juga tanggung jawab pemerintah. Disinilah maka kita hadir bersama-sama untuk bisa mewujudkan iklim pembelajaran yang di sekolah yang bersifat kondusif, yang di situ menghargai tentang hak-hak anak dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain juga kita semua sebagai orang tua juga menghargai tentang hak-hak guru, ya kan, tentang profesi guru ataupun dosen dan sebagainya. Mereka juga dilindungi oleh undang-undang dan sebagainya. Jangan sampai mereka yang sama-sama dilindungi undang-undang, baik anak maupun guru ini dua-duanya dibenturkan dengan dalil yang berbeda-beda. Anak atas dasar undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak, kemudian guru misalnya perlindungan
guru dan dosen dan sebagainya nggak akan selesai. Oleh karena itu sekali lagi bahwa kita harus menempatkan persoalan ini secara objektif. Pada intinya segala persoalan itu harus kita urai dengan sebaik-baiknya dengan lebih menekankan pendekatan-pendekatan persuasif, ya kan, kemudian pendekatan kekeluargaan, tidak perlu dengan cara-cara yang emosional. Baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Suwondo Yudhistiro MAG selaku Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Wonosobo, Pak ya. Yang tentunya di bidangnya sesuai bidangnya yaitu di bagian kesra ya, Pak. Ya. Oke. Ya, Mas Anji ada tambahan atau sudah cukup? Sudah cukup. Sebenarnya masih banyak Pak pertanyaan. Cuma tadi sudah di warning nih. Biar situasinya tidak semakin memanas. Karena sudah ada beberapa upaya lagi di mediasi, Pak ya. Ya, sudah saya takutnya saat saya tanya itu justru malah meruncing jawabannya, meruncing masalah ini. Baik. Ya, terakhir saya minta agar kedua belah pihak saling calling down. Dua-duanya tidak perlu posting. Sekarang stop. Kendalikan jari jemarimu supaya tidak semakin Tapi kalau media boleh Pak ya? Posting tetap boleh ya? Media pun boleh, terutama yang podcast terakhir ini penting sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat supaya bisa melihat persoalan ini secara lebih jernih dan kemudian bisa mengambil hikmah dari sebuah kejadian ini. Dan insya Allah besok kita selesaikan bersama-sama di DPRD. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Suwondo Yudhistiro MAG yang telah memberikan penjelasannya cukup lengkap dan tentunya juga netizen-netizen yang mungkin kemarin sudah mulai bereaksi nih dan sekarang sudah sabar dulu, tahan dulu gitu ya jari-jarinya. Yang calling down bukan cuma yang bermasalah nih, tapi masyarakat juga harus melindung juga. Jangan share terus. Nanti justru malah memperuncing permasalahan dan nggak selesai ya. Nambah mana sih ngompori itu. Akhirnya kita yang sibuk harus memadamkan kompor itu. Yang dituduhkan biasanya media Pak, sukanya manas-manasi. Sekarang enggak Pak. Media harus berpihak kepada upaya untuk rekonsiliasi konflik kan begitu. Jangan malah manas-manasi dong. Benar banget. Dan tentunya tepat sekali kita hadir sebagai lintas topik ya Pak ya, seperti jargon kita yaitu bagaimana kita bisa menyingkap isu, mengupas fakta begitu Pak ya. Oke, buat sahabat Purnama CD dan juga sahabat Radio Citra FM yang saat ini sedang mendengarkan dan pemirsa YouTube Lintas Topik. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda pada episode kali ini. Terima kasih kepada Bapak Suwondo Yudhistiro MAG, Mas Anji juga yang sudah membersamai kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan segera selesai dan yuk kita selalu ikuti, kita boleh memantau perkembangannya bagaimana tapi tetap stop, tahan jari dulu biar nggak sembarang share gitu. Ya itu terakhir dari Dea. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Oh iya Dea, sebentar. Satu lagi nih. Boleh. Tadi Mas Wondo kan minta untuk kita streaming juga waktu untuk mediasi nih. Oke. Kemungkinan juga kita akan angkat juga besok pas waktu mediasi di gedung DPR. Kita akan lakukan streaming. Wow, nantikan terus di lintas topik ya. Waduh, sampai kecelitut nih Mas ya. Nanti diedit ya. Enggak. Untuk persamaan kita nggak ada cut-cutnya ya Mas ya, biar lebih transparan. Dan terima kasih yang sudah stay tune terus di radio kesayangan Anda. Dan terima kasih juga untuk pemirsa YouTube Lintas Topik. Selalu ikuti kami, jangan lupa like, share dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.